Kalau anak tersedak, kan dia masih sadar ya, Pak. Iya. Suruh dia batukin dulu. Cok, batukin, keluar. Kalau dia mampu, cukup spontan dibatukin aja. Iya. Kalau nggak bisa dibatukin, kesulitan, apalagi sudah mulai kesulitan Susah bernafas, lakukan tadi abdominal thrust. Heimlich tadi ya. Heimlich, ya, abdominal Heimlich. thrust atau Heimlich gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah ngelapes ya, udah nggak sadar ya, nggak sadar mah, kita harus waspada, jangan-jangan sudah terjadi henti napas di jantung. Seperti tiba-tiba anak kolik gitu ya. Nah itu kalau sudah seperti itu, sudah sebetulnya udah late ya, udah terlambat. Harus operasi pun harus segera. Dokter bedah harus segera datang, ruang operasi harus disiapkan segera datang, bahkan setelah operasi ruang ICU pun harus disiapkan. Nah, itu kan tidak mudah ya. Assalamualaikum Sobat PR, hadir lagi di Waras, Wawasan Ragam Sehat, tetap waras, tetap sehat, di programnya PR tentang kesehatan. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Dokter Uga panggilannya, tapi lengkapnya Dokter Stansa Priyoga, spesialis anak, Etia apa tuh? Emergency dan terapi insiden anak. Nanti kita, kenapa sih ternyata ada jurusan itu juga, misalnya ada keahlian khusus soal emergency dan terapi insiden anak, dan itu relate sama yang kita bahas hari ini. Kita akan ngebahas bertepatan 12 Juni ini adalah Button Battery Awareness Day. Jadi kewaspadaan terhadap baterai kancing ya, Dok ya? Kancing ya. Nah, saya pengen tahu sebenarnya, saya juga baru tahu ternyata ada itu tanggal 12 Juni. Baterai kancing itu baterai yang kecil, biasanya ada di remote atau ada di jam atau di mainan anak gitu, Dok. Nah, sebenarnya seberapa kewaspadaan, seberapa aware kita harus tahu bahwa anak yang tertelan, tapi ini bisa tersedak atau bisa tertelan juga, Dok. Ya, Dok ya. Yang tertelan baterai kancing itu bahayanya seperti gimana, Dok? Dan sebenarnya cerita awalnya gimana sampai ada harus kita awareness soal baterai kancing gitu ya? Betul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para wargi PR Jawar ya. Sobat PR. Sobat PR. Jadi mengenai Button Battery Awareness Day itu sebetulnya berkaitan dengan kegawat daruratan pada anak yang bisa terjadi akibat benda asing tertelan ataupun tersedak gitu ya. Jadi benda asing itu bisa masuk ke saluran pernafasan atau saluran pencernaan. Nah, kalau dia tertelan, baterai itu ada bahayanya, dia bisa menyebabkan hidrolisis ataupun kerusakan dari mukosa saluran pencernaan. Mulai dari saluran pencernaan berarti sudah masuk gitu ya, mulut, tenggorokan ya, sampai ke kerongkongan, sampai ke lambung, ke usus. Mulai dari sini ya berarti? Ya, bisa nempel di mana aja, tergantung. Kalau benda asingnya kecil, anaknya besar, ya bisa sampai ke usus ya. Tapi kalau ternyata baterainya besar, anaknya kecil, bisa nyangkut di saluran pencernaan atas ya. Nah, ini kalau baterainya masih baru, itu lebih berpotensi merusak karena kena air, baterai itu akan menyebabkan reaksi ya, hidrolisis namanya. Jadi akan menyebabkan arus listrik di situ yang menyebabkan kerusakan dari mukosa pencernaan, bahkan bisa sampai bolong. Itu bahayanya. Apa ininya gitu? Iya, dagingnya bolong gitu. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi dan itu gawat darurat sekali dan tindakannya harus segera. Makanya dalam tadi memperingati kewaspadaan terhadap batu baterai, yang siogianya ini populasi yang rentan itu kan tadi populasi anak ya. Artian di usia tertentu kan memang mereka tidak waspada dengan bahaya ya, seperti anak-anak usia di bawah 5 tahun itu kelompok paling banyak mengalami tersedak ataupun tertelannya benda asing. Gitu. Nah, makanya tadi tema ini kita angkat dalam rangka untuk mewaspadai jangan sampai ada kasus yang fatal yang saya katakan tadi, karena kalau baterai itu kelamaan di dalam pencernaan bahkan menyebabkan kerusakan saluran pencernaan, bahkan harus dibedah, harus dibuka. Ya. Nah, tadi ada kata kelamaan ini kan kadang si orang tua nggak tahu ya si anak teh emang tersedak, atau kadang mungkin si anaknya nggak ngomong gitu ya. Nah, kelamaannya itu maksimal berapa jam, Dok, ketika si anak memang kalau ketahuan si anak nelan. Nah, itu maksimal berapa jam tidak berbahayanya gitu, atau kewaspadaan itu harus minimal berapa jam bahwa si baterai ini takutnya bereaksi ke dalam tubuh gitu. Nah, ini jadi as soon as possible itu pasti lebih baik ya, karena kalau dari teorinya
di bawah 2 jam harus sudah diangkat. Sebelum 2 jam? Iya, karena kalau lebih 2 jam itu akan sudah terjadi reaksi tadi, hidrolisis yang menyebabkan kerusakan mukosa pencernaan kita. Tapi ini juga tergantung tadi baterainya baru atau lama. Ya. Kalau baru lebih cepat berarti lebih cepat lagi prosesnya. Jadi artinya kan masih arusnya masih kuat ya. Ya. Nah, jadi kalau kita menemukan anak tertelan benda asing, itu terutama baterai tadi, walaupun dia baik-baik saja tidak merasa kesakitan saat itu. Tidak ada sesak, misalkan kalau masuk ke pencernaan tentu tidak ada sesak ya. Yeah. Beda kalau masuknya ke saluran pernafasan ya. Nah, tapi tetap itu baterai itu punya risiko bahaya. Jadi segeralah ke rumah sakit untuk meminta bantuan mengeluarkan benda tersebut. Ya, karena tadi batoskannya kurang 2 jam harus sudah diangkat. Kurang dari 2 jam ya. Kan ada baterai yang kecil banget, yang mulut ada yang tipis gitu ya. Betul. Itu yang seperti itu semua pokoknya yang diwaspadai itu ya. Baterai jam, baterai mainan, remote ya. Itu button itu memang mudah sekali tertelan ataupun ya tersedak gitu ya. Nah, kalau masuknya ke, kan kadang juga ada yang masuknya ke hidung ya, itu saluran pernafasan. Sama bahayanya, Dok? Pada prinsipnya kalau lembab, baterai itu kalau lembab, kan kayaknya juga kadang kita lihat kalau ada batu baterai yang kena air di gitu luar aja disimpan aja. Udara di lingkungan kita tuh di kamar lembab. Seperti leeh lah, kayak leyur gitu ya. Kan ada hitam-hitam, dia sebetulnya ada reaksi hidrolisis. Jadi air ketemu sama si baterai itu akan menyebabkan reaksi. Apalagi kalau di dalam saluran pernafasan atau pencernaan. Kalau saluran pernafasan tidak sebasah saluran pencernaan. Betul. Sehingga makanya tadi lebih cepat terjadi kerusakan itu di saluran pencernaan daripada pernafasan. Tapi dua-duanya bahaya lah. Tapi kalau di pernafasan, yang bahaya itu kalau kesumbatnya total, nggak bisa nafas. Oh, nyangkut di sini misalkan ya? Iya. Kalau itu. Susah nafas. Nah, pernah ada kasus nggak sih, Dok? Kan dokter aktif juga di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga di Melinda ya, Dok. Pernah ada kasus nggak yang seperti itu gitu? Sampai akhirnya tadi kan katanya sampai bolong gitu, itu udah terlambat gitu, atau bahkan yang mungkin gawat daruratnya baru nyampe gitu ya? Iya, ya kasus ada ya, yang tersedak ada, yang choking atau yang namanya tersedak itu kan choking ya, saluran pernapasan yang kena, atau ingestion itu tertelan ya. Kalau untuk yang choking tersedak itu jelas si anak itu akan sesak ya, jadi tampilannya memang akan lebih heboh. Ya, misalkan bukan hanya baterai, benda asing yang lain yang banyak itu sebetulnya makanan ya. Jadi 60% sebetulnya dari literatur banyakkan sih benda asing itu yang masuk ke saluran pernafasan itu bendanya makanan sebetulnya banyakkan. Dan 30% baru mainan, koin, baterai gitu ya. Nah, kalau dia masuk ke saluran pernapasan tadi kasusnya si anak akan sesak nafas ya. Dan itu nanti kita harus ajarkan ke orang tua tindakan awal apa sih yang harus dilakukan supaya benda asing itu masih ada kemungkinan bisa dikeluarkan spontan. Ya, kalau dia letaknya tidak terlalu dalam masih mungkin. Misalkan saluran pernapasan atas itu masih bisa kita upayakan dengan beberapa manuver ya. Nanti kita demokan. Tapi yang kalau tertelan, itu tadi kalau si anaknya juga kan merasa tidak apa-apa. Betul. Kadang dia juga nggak cerita sama orang tua. Benar. Kan kadang nggak ngaku karena takut gitu ya. Tahu-tahu remote-nya mana ya, remote TV gitu kan, dia cari-cari kok tinggal satu atau hilang gitu kan. Nah, mungkin anaknya nggak merasa sakit nggak tahu pada saat itu. Tapi orang tua harus waspada ketika kemungkinannya dia telan, tetap itu bahaya. Gejalanya gimana, Dok? Ketika orang itu kadang telat ya, kadang nggak ngasih tahu, ternyata beberapa jam kemudian ada gejala-gejalanya yang tadi yang patokan 2 jam itu. Kalau sampai 2 jam kajong-jonan lah bahasanya dia woles, akhirnya baru timbul gejala yang kita kerusakan di saluran pernapasan, pencernaan itu juga membuat sakit. Misalkan kalau nempelnya di di kerongkongan, ya sakit di lambung bisa atau di usus juga bisa. Jadi seperti tiba-tiba anak kolik gitu ya. Nah itu kalau sudah seperti itu sudah sebetulnya udah late ya, udah terlambat. Harus operasi pun harus segera. Dokter bedah harus segera datang, ruang operasi harus disiapkan segera datang, bahkan setelah operasi ruang ICU pun harus disiapkan. Itu kan tidak mudah ya. Jadi sekarang kita mengingatkan tuh kepada masyarakat mengenai bahaya tadi baterai yang tertelan. Walaupun si anaknya tidak mengeluh keluhan apa-apa pada jam-jam pertama tadi ya. 2 jam pertama gitu. Mungkin ada juga bilang, wah anak saya tertelan baterai, tapi waktu itu juga aman-aman aja. Bisa jadi baterainya udah lemah. Atau baterainya kecil ya. Tapi kalau baterainya masih gede, masih baru,
Itu bahaya. Itu bisa merobek ususnya, merobek saluran pencernaan. Pernah ada yang kejadian gitu nggak, Dok? Ada 2 minggu kemarin juga ada seperti itu, gitu. tapi segera dilakukan endoskopi oleh dokter ada bedah anak ataupun dokter ahli pencernaan anak gitu. Jadi pakai teropong diambil gitu. Dan itu harus dilakukan, anaknya dibius gitu kan. Nah itu kalau segera mungkin ditemukan dan dilaporkan atau ditata laksana, tentunya efek kerusakannya kita bisa hindari. Ya. Tapi kalau terlambat ya akhirnya bisa terjadi bocor usus ya kan, nggak rame itu, bukan nggak rame, jadi dirawat lama, besar, gitu operasi dirawat lebih lama lagi, belum tentu juga nanti ada risiko infeksi ataupun ya hal-hal yang lain yang bisa terjadi. Jadi sesegera mungkin kita harus antisipasi dengan membawa anak berobat atau diperiksa. Nah, ada pernah yang kan kalau tadi yang pertama tadi yang kasus 2 minggu lalu ya masih bisa dikeluarkan gitu ya. Nah, yang kasus yang ketika udah terlalu lama di dalam saluran pencernaan, sistem pencernaan terus sampai bolong, itu pernah menemukan? Ada, harusnya akhirnya datangnya keluhannya tadi dengan lebih parah ya, tentu lebih parah. Misalkan kalau bolongnya di atas ya, dia ada kesulitan menelan, atau juga di lambung, bisa juga kesakitan di lambungnya ya, ataupun bisa juga terjadi perdarahan. Di usus juga sama, bisa terjadi tanda-tanda seperti nyeri akut abdomen, jadi nyeri banget ya perutnya itu. Nah itu harus segera tindakan operasi. Jadi ya dilakukan operasi untuk dijahit, karena si bolong tadi ya. Iya, betul. Ya ibarat kayak mungkin berkarat mungkin ya, kalau baterai kan biasa kaduruk ya terus bolong ya kan, kayak kertas itu diuruk kan bolong. Oh sampai segitu ya? Bisa. Makanya ini hal yang ini serius ya. Jadi artinya orang tua jangan lengah gitu lah. Apalagi kalau dilihat di sekeliling tempat anak bermain itu ada button battery. Ya, sebaiknya sih diamankan. Dan biasanya ada mitos-mitos tuh karena ini anak sebenarnya nggak ketelan baterai tapi sakit apa biasanya, mitos apa yang sering dianggap oleh orang tua itu mah nggak apa-apa gitu loh, biasanya dianggapnya gitu. Ya kadang-kadang kalau tadi patokannya melihat gejala klinis anaknya tenang-tenang saja, ya tadi kebanyakan orang tua pun lengah gitu ya. Akhirnya tidak dibawa segera ke rumah sakit ataupun diperiksa ya. Ya tadi kalau ada mitos-mitos seperti itu karena nanti juga diberakin gitu ya. Keluar sendiri gitu ya. Kalau benda asingnya bukan zat korosif, ya nggak masalah. Misalkan uang 50 ya, saya pernah kejadian uang 50 nih masuk ketelan. Udah ketelan anaknya juga tidak ada keluhan. Terus ya ditunggu aja nanti BAB keluar akhirnya. Kalau hanya bukan bisa. Hanya logam ya sebenarnya, tapi kalau hanya bukan yang tadi bukan korosif dan tidak bukan baterai, masih bisa keluar. Ya, dan tidak tajam itu masih bisa keluar lewat feses. Tapi kalau tidak tajam pun tapi dia korosif kayak baterai itu bahaya. Ya kalau yang tajam takutnya nyangkut gitu kan. Nah, jadi makanya tergantung jenis yang masuk yang masuk gitu ya. Nah, kan kadang ada yang memang nyangkutnya di saluran pencernaan atau kadang pindah ke saluran pernafasan, bisa gitu deh ketika itu gimana kalau kayak gitu, Dok? Yang jelas kalau benda asing masuk ke saluran pernafasan, tubuh itu bereaksi akan lebih heboh ya. Ya, jangankan benda asing Pak, korong aja mampet. Pasti gelagapan ya, nyumpel korongnya 2 udah gelagapan. Jadi tentunya gejala si anak itu kelihatan not doing well itu kan kelihatan. Memang kalau saluran pernafasan tersumbat itu darurat sekali. Karena waktu kita nggak cukup banyak. Misalkan kalau tersumbatnya total, itu beberapa menit dia bisa gagal napas. Bisa berhenti napas. Itu kan kurang oksigen ya. Nggak masuk oksigen. Kalau yang tadi yang tertelan itu kan saluran napas masih bagus. Teman tadi kalau dia tertelan tidak langsung ada timbul gejala, ya tidak keluhan apa-apa ya. Tapi kalau sudah lebih lanjut baru ada keluhan. Makanya kalau di dalam benda asing yang choking atau tersedak itu di saluran pernapasan, kita harus segera melakukan tindakan pertolongan. Nah Dok, tadi kan tersedak ada yang nyangkut ke saluran pernafasan gitu. Karena waktu itu sempat ada kejadian juga pas lagi di tempat makan, ada anak tersedak. Banyak orang termasuk saya juga bingung harus melakukan apa gitu kan. Sebenarnya tadi kata dokter lebih cepat lebih baik. Nah kita juga pengen tahu nih, kita sambil belajar sih ya Sobat PR, bagaimana ketika ada anak ataupun orang dewasa yang tersedak gitu. Karena yang paling krusial ketika tadi saluran nafas ya, beberapa menit kan nggak bisa nafas ya Dok. Betul. Nah misalkan kita pertama bayi gitu ya Dok ya. Oke, untuk
bayi di sini ada manekin bayi ya. Jadi kalau ada benda asing atau makanan yang menyebabkan sumbatan jalan pernafasan pada saluran nafas atas terutama ya, dari hidung sampai tenggorokan, kita lakukan manuver atau tindakan back blow, namanya seperti ini, back blow Back ya. blow. Ya, kita telungkupkan, Ya. mulutnya dibuka ya, terus ini kita topang ke sini supaya nggak jatuh. Dan Ini agak turun berarti, kepala Pak? lebih turun daripada pantatnya. Ya. Kita pukulkan ini dengan pangkal tangan kita di antara skapula atau belikat ya, di antara belikat kita pukulkan seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan ini efektif sebetulnya untuk mengeluarkan benda asing. Pengalaman saya melakukan ini pernah uang 50 Iya. ya. Jadi dia tersedak karena diberi uang oleh kakaknya. Ya namanya bayi otomatis usia Masukin 3 gitu ya? bulan ke atas kan udah mulai masukin. Iya. Masukin, kesedak aja. Saya balikan begini, 3 kali pukulan, 1, 2, 3, 50 perak keluar. Dapat 50.000. 50 perak zaman dulu ya, sekarang mah udah jarang. Dulu waktu zaman tugas di Aceh waktu itu saya lagi praktek. Jadi itu efektif ya, tindakan seperti itu mudah dilakukan dan efektif. Di sini ya berarti di antara belikat ini ya? Belikat ya. Ada yang teknik lain namanya chest thrust, tapi ini menggunakan telunjuk ya. Ini sebetulnya tenaganya agak lebih sulit ya, karena ini menggunakan telunjuk kita di tulang dada ini, kita hentak gitu. Ya, di mana kan ini ada yang gitu ya. Tulang dada itu tengah-tengahnya aja. Tengah-tengahnya kita hentakan begitu. Nah, ini chest thrust namanya. Tapi kalau rekomendasi kita sebaiknya coba dulu chest thrust, back blow ya. Back blow. Back blow ini lebih mudah dan kita cuma mengayunkan tangan kita sini 90 derajat ke sini ke bawah. Ini aja. Ya, ini efektif untuk mengeluarkan benda asing pada bayi. Nah, sekarang pada anak gimana? Saya nyobain sih, Dok. Nah, sok silakan. Berarti misalkan bayi gitunya. Aduh, bayi kepalanya tuh menjeklak. Berarti langsung gini. Ya, ini kakinya silangkan supaya nggak kepleset. Nah, gini ya. gitu. Langsung di sini aja. Nah, oke, di antara belikat ya. Kurang tinggi. Nah, kan nggak apa-apa gitu, bisa segini aja gitu. Bukan sekarang enggak lah, tapi kita gentle ya. Nah, gitu. Terlalu lemah jangan, terlalu keras jangan. Dikira-kira aja. Nah, gitu. 5 kali, kurang dari 5 udah keluar gitu. Biasanya udah bisa. Kalau nggak berhasil, coba chest thrust dibalikin. Ini. Ya. Ini mah harus kuat menekannya, tapi kalau kukunya panjang-panjang mah nggak bisa. Gini ya? Di sini berarti di antara ini. Dihentak. Gitu. Nah, gitu ya. Tapi lebih efektif lebih mudah karena si saluran pernafasan ke situ ya. Iya, back blow lebih mudah. Nah, kalau anak nih, anaknya masih bisa berdiri, dia tersedak tadi kasusnya makan bakso gitu ya. Nah, kita peluk dari belakang. Oke. Peluk dari belakang, kepalkan tangan kita seperti ini. Ini kalau kita buka ini ada tulang dada, di bawah tulang dada ini, bawah ini kan pusar ya. Ini batasnya ini pusar gitu ya. Pusar ini tulang dada, di antaranya aja kita tempatkan ya. Ada yang bilang dua jari di atas pusar atau ngeraba pusar susah, ya tengah-tengahnya aja. Iya. Ini kepalkan begini, kita hentakkan agak bongkok ke arah diafragma tuh, ke arah ke atas, belakang atas. 1, 2 gitu ya, 3, 4 gitu ya, 5. Nah, ini Heimlich namanya. Heimlich maneuver. Bahasa Jerman ya, Heimlich atau abdominal thrust ya. Hentakan di perut. Tapi kalau perut, hentak ini nggak boleh pada bayi ya. Bayi mah nggak boleh perutnya. Nggak boleh perutnya. Bayi itu, nah ini batasan umurnya berapa, Dok? Setahun ya. Jadi setahun. Maksimal setahun baru boleh, maksimal setahun ke atas baru ini Heimlich. Ya. Ini kenapa, Dok, kalau bayi di bawah setahun gitu? Selain tadi bisa mudah regurgitasi, kolap ya, dan bayinya nanti masuk ke paru-paru. Dan juga takut ruptur ininya usus, karena kan dinding perutnya tipis. Masih ototnya gitu ya? tipis ya. Nah, kalau ini pada anak ya. Nah, ada satu teknik lagi adalah sama ini juga seperti back blow. Jadi kita ininya belakang ininya antara belikat ya. Belikat ini kan tulang belakang ya. Nih, kita pukulkan seperti ini. Jadi ini dipukul pakai ini, pakai pangkal. Jangan pakai jari, kurang kuat. Jadi pakai ini. Ditepuk-tepuk. Iya. Ini 5 kali juga. Tapi kalau anak lebih efektifnya tadi abdominal. Gini yang dihentak ini. Biasanya baksonya langsung keluar.
Iya. sama mie-nya. Oh gitu ya. Nah, berarti ini 2 jari, 3 jari bebas dok ya? Nah, pokoknya di Di sini? tengah-tengah, ya di bawah. Kayak gini atau Boleh begini balikin. gini? Nah, gitu. Hmm, Itu lebih enak. Hentak ke belakang atas, set gitu. gitu. Nah, gitu. Ah. Nah, Oh. ya itu efektif, bisa langsung keluar tuh. Hentakan seperti itu. Atau back gini blow, tadi ya, back back blow. blow. Punggungnya Si gitu. mulutnya dibuka Nggak juga usah. nggak? Kalau dia nggak usah, bisa Gini aja ya? Ya. Tuh. Mm-mm. Berarti di antara Ya. belikat ini, nah di antara sini berarti nih. Ya. Di antara belikat. Oh. Gitu, itu melakukan tindakan pertolongan pertama Iya. kasus tersedak. Mm-mm. Gitu. Kalau anaknya nggak sadar, ya kalau nggak sadar mah itu beda cerita lagi. Heeh. Kelas itu lebih harus hati-hati. Jangan-jangan jantungnya udah berhenti gitu. Nah kalau gitu gimana dok? Kan mungkin ada batas apa ya toleransinya berapa lama sih biasanya dok? Ya. Maksimal si anak harus buru-buru Nah, atau kita kan nggak melulu anak ya, kadang kita Ya. orang dewasa juga ada yang mungkin tersedak. Maksimal batas toleransi sampai berapa menit dok? kalau anak tersedak, kan dia masih sadar ya, Pak. Iya. Suruh dia batukin dulu. Cok, batukin, keluar ya. Kalau dia mampu, cukup spontan dibatukin aja. Iya. Kalau nggak bisa dibatukin, kesulitan, apalagi sudah mulai kesulitan Susah bernafas, lakukan tadi abdominal thrust. Heimlich tadi ya. Heimlich, ya, abdominal Heimlich. thrust atau Heimlich gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah ngelapes ya, udah nggak sadar ya, nggak sadar mah, kita harus waspada, jangan-jangan sudah terjadi henti napas di jantung. Jadi untuk orang awam tuh harus bisa BHD. Apa tuh dok? Bantuan hidup dasar. Nah, Tapi kalau itu harus ada pelatihan awam tuh nah ya. itu kadang penting juga sih untuk gitu. apalagi kita aja gitu ya ketika ada yang tersedak aja kemarin saya kebingungan harus gimana, apalagi nanti yang tadi ya jantung gitu kan ada beberapa kejadian teman gitu ketika main olahraga atau badminton jantungnya berhenti, rata-rata teman-teman di sekitarnya juga nggak ngerti harus seperti apa. Itu kayaknya kita perlu juga dok kayak gitu dok. Jadi kalau kita sendirian menemukan korban yang tidak sadarkan diri, kaidahnya kita ngecek dulu kan, ngecek, panggil, respon nggak? Kalau dipanggil nggak respon, langsung nyeri, bisa ditekan di sini nih, di sini ya, di dahi ini, tekan gini, atau kalau ujung jari kita pijit seperti ini, itu rangsang nyeri. Kalau tidak, kalau tidak ada respon, berarti koma atau unconscious tuh tidak sadar. Nah, pasien yang unconscious atau tidak sadar tuh hati-hati, jangan-jangan jantungnya berhenti, napasnya berhenti. Kita sebagai penolong pertama yang menemukan berkewajiban meminta tolong. Ya, kalau di Indonesia tadi agak susahnya ya 911-nya kita 112, 119, tapi harus coba telepon atau kalau di lingkungan awam sekitar di luar minta bantuannya berteriak. Tolong bantu saya, ada yang tidak sadarkan diri. Nah gitu, jadi 2 penolong itu akan lebih baik daripada 1 penolong. Nah langkah berikutnya setelah periksa, meminta bantuan, melakukan kompresi jantung. Tadi dok, periksa kesadaran tuh ini dipencet atau gimana? Ya dipencet, ini kan langsung nyeri. Nah kalau dia nggak apa-apa gitu? Ya dia bangun. Maksudnya diginin aja, pencet gini gitu? Iya. Karos ya nyeri tadi gitu. Lumayan sih. Ya ditekan gitu, tekan ininya atau ujung jarinya. Atau digini tapi dia tidak langsung bangun, masih ada reaksi itu masih bisa di ini. Kita kan pertama paling sederhana mengecek kesadaran itu panggil nama siapa, respon terhadap verbal, kalau verbal terhadap suara, kalau tidak ada respon langsung nyeri, respon terhadap nyeri, tidak ada respon, bahaya nih, di sauran cicing, langsung nyeri cicing, nah itu tandanya anak tidak sadar diri. Dan nanti ya kita harus waspada ada kemungkinan henti napas dan henti jantung. Minta bantuan, telepon atau berteriak, dan segera lakukan pijat jantung. Nah, pijat jantung ini kalau pada anak ini diambilnya setengah bagian bawah tulang dada ini kita bagi 2, atas dan bawah. Nah ini kita di sini. Oh tulang dada. Nah ini kita harus tegak lurus. Ini bisa satu jari, satu tangan, atau kalau nggak kuat ya 2 tangan. Nah ini harus melakukan kompresi seperti itu, harus latihan. Karena kompresi itu ada syaratnya, harus 100 sampai 120 kali kompresi dalam semenit. Jadi speed yang rate kecepatannya itu nggak bisa sembarang mompa gitu. Nggak bisa pelan-pelan, nggak bisa cepetin gitu ya. 120 per menit. 100 sampai 120 per menit. Iya, kali per menit.
Jadi kalau perkiraannya ini seperti nah segini tuh Wah. 3. Jadi kita kan harus latihan dengan ada metronom, kita mencoba apakah ini 100, 110, 120, tapi jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Nah, itu latihan. Nah, ada nanti feeling kita main segini kecepatan atau enggak. Kan kalau segini laut teuing gitu. Kalau segini terus cepat teuing. Kadang kalau kita lihat seperti yang cepat gitu. Enggak juga, enggak harus seperti itu. Kemudian juga harus ngampul ya, ada recoil itu harus ngampul ya. Nah, ini. Kemudian kita setiap kompresi itu teratur dan minimal 15 kali kompresi. Maksudnya 15 tekanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Nah, berarti ya kalau kuat 30. Kalau 15 minimal lah ya. Jadi kalau Amerika sama Eropa itu agak sedikit beda. Kalau Eropa mah 15 aja cukup lah. Tapi kalau Amerika 30. Apalagi kita sendirian ya. Emang ngapain ngoprotnya, Dok? Kalau gitu? Kalau di real patient mah capek. Dan kita harus melakukan 5 siklus. 5 siklus itu gimana berarti? Jadi setelah kompresi 15 kali, ya pindah ke sini. Kalau anak itu mau kita tiup, dan artian kita tahu anaknya ya, nggak ada kemungkinan dia penyakit menular ya, kita tiup. Ya tiupnya itu nanti kalau anak mouth to mouth, jadi mulut sama mulut. Iya. Gitu. Kalau pada bayi mah semuanya mouth to mouth and nose, jadi semuanya dihum-hum. Oh. Gitu. Itu ini, kita menyedot atau niup. Yang kita keluarkan kan ke udara yang keluar itu mengandung CO2. Ya. CO2 itu menstimulasi supaya dia terstimulasi nafas gitu. Kalau anaknya memang tidak bernafas ya. Dan itu kita lakukan bolak-balik. Jadi kompresi lagi 15 kali lagi. Terus pindah lagi ke sini. Nah, itu kalau sendirian capek. Oh, jadi nggak bisa. Kalau di bawah nggak apa-apa, Dok? Ya, sebenarnya kita di bawah gini, tapi gitu. Begini, harus begini. Harusnya begini ya. Tuh nih. Tuh 10, 15 ya. Jadi berapa kali niupnya, Dok? 2 kali niup. Berarti 15, 2 gitu ya. Itu lakukanlah 5 siklus. Itu capek, nggak sesimpel apa yang kita kira. Jadi harus latihan memang. Dan di Indonesia ini untuk pelatihan awam sebetulnya belum masif, jadi belum. Tapi ada nggak sih, Dok, sebenarnya misalkan di rumah sakit itu di mana? Rumah sakit mah wajib, satpamnya harus bisa. Nah, kalau masyarakat awam pengen berlatih gitu, gimana, Dok? Jadi nanti ke depannya ya, program dari IDAI. IDAI itu sebetulnya juga ada program pengabdian masyarakatnya. Salah satunya adalah bagaimana sosialisasi BHD pada awam. BHD itu apa singkatnya? Bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar. Jadi kita harus paparkan tuh untuk melatih orang-orang awam. Bila mana ya kasusnya, kita jadi saksi gitu. Ada di lokasi gitu, nggak ada siapa-siapa atau ada hanya beberapa orang, tapi nggak ada yang nggak tahu gitu. Jadi ada peningkatan kemampuan saksi. Kalau dulu hanya sebagai pelapor aja, sekarang ikut ngebantu nolong. Nah itu kalau di luar negeri udah sampai ke sana harus. Bahkan kalau memang itu tindakan life saving, ya mereka harus punya sertifikasi. Dia ada pelatihan resmi gitu. Yang roadshow apakah nanti ditempatkan di intasi atau di sekolah atau di area mana untuk sertifikasi. Jadi mereka sudah pernah berlatih gitu. Nah, gitu. Nah, ini tantangan buat program pemerintah. Ya, ini kan lebih bermanfaat daripada apa ya? Non komen. Mohon izin. Nah, kan kadang gini saya pernah ngeliat juga. Kadang orang itu ketika ada yang misalnya tadi henti jantungnya, suka di kaplok-kaplok gitu kan? Nggak usah. Kalau kaplok-kaplok itu ngambek. Tidak usah. Jadi rangsangnya itu bisa ujung jari. Kita cukup segini aja gerakannya. Nih, ini gini kan sakit. Jadi itu udah sakit. Jadi ujung jari boleh cukup. Jadi nggak usah ditaplok-taplok. Sekarang ujung jari atau kadang tangannya digini-gini. Nggak ngaruh sebenarnya itu, Dok ya? Nggak ngaruh. Itu udah termasuk pain yang cukup serius kan kalau kita. Kali kalau dia diam aja digini, berarti dia koma. Dan resikonya orang koma jantungnya bisa aja berhenti. Masyarakat awam tidak diwajibkan untuk meraba nadi karena nggak gampang meraba nadi. Nanti terlambat kompresinya. Pokoknya kelihatan anaknya tidak bergerak, rangsang nyeri juga tidak ada. Kita bisa melakukan kompresi sambil meminta bantuan datang. Gitu. Ya idealnya sih begitu. Kadang sok ngurubutan, itu kan pada ngumpul jadi. Itu mediocre, biar viral. Coba penasaran sih tadi saya boleh. Ini ya. Ini kalau ngecek korban gimana? Panggil dulu, Dede gitu, panggil dulu. Fadli, guys. Nggak ada respon. Terus baru ininya ya. Nggak ada respon. Terus minta bantuan akan.
tolong, ada Nyerah gitu katanya. ada yang tidak sadar atau telepon 112 119. Baru kalau udah ini baru tadi kita nyoba kesini ya. Ini gimana sih dok? Ini Ya, gini. setengah bagian bawah sternum. Ini harus lurus tegak lurus. Oh, oke. Agak maju. Pokoknya ini tidak boleh miring, harus 90 derajat. Ini Oh, bisa gini. bisa dua gitu, satu bisa. Gini. Nah, dua juga bisa. Oke. Nah, oke. Oh, ini Silakan harus gini ya. Waktu. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 15. Lalu Kasih napas. sini. Ini tutup berarti. Tutup hidungnya. Oh, gini. Tapi darah ditarik kan, Apanya? ini tarik sedikit. Nah, Oh. tengah dah dikit. Tuh. 2 kali. 2 kali pindah dikit. Yang lagi. Nah, itu harus berulang sampai 5 siklus. Oh. Kalau sendirian biasanya 3 siklusnya tuh hehoh tuh. Jadi asli Iya, nama. lumayan. Iya. Iya. Jadi kalau berdua kan nanti bisa ganti. Nah, ini perlu kan kalau itu suka ngeliat juga dipinggirin gini gitu ya. Perlu nggak sih dok? Kalau yang di pinggir itu kalau misalkan Air ya. beda lagi ya. Sebetulnya juga yang tenggelam nggak usah dibulak-balik kayak Nah, itu. film Tom and Jerry gitu ya. Kan ada juga di video tuh yang tenggelam dibalikin digini-gini. Wah, itu teh tidak ada efektivitas, malah bahayanya takutnya ada muntahan nanti masuk ke paru-paru ya. Jadi kalau untuk yang pasien-pasien yang ada sumbatan di bedam mulut ataupun sisa makanan di mulut, kita bisa miringkan tadi ya. Dengan namanya itu finger swab. Jadi ini dibuka, kita pakai ini kelingking kita buang gitu ya. Kalau kelihatan, kalau nggak kelihatan mah jangan dirojok-rojok. Gitu ya. Oke. Dan ini kalau BHD sebetulnya nanti harus ada sesi latihan bareng gitu tuh. Yang kayak gini tuh harusnya ada berapa gitu? Nanti langsung dipraktekkan. Gitu. Nah, kalau yang tadi yang misalnya yang ke lelap gitu ya, ke tenggelam. Pertolongan pertamanya sama aja loh. Kalau tenggelam itu mekanismenya, anak itu kalau tenggelam kurang 5 menit ya, kecemplung kurang 5 menit udah diangkat ke darat, itu paru-parunya masih kering. Tapi kalau udah 4 menit ke atas atau 5 menit ke atas, dia ambil napas di dalam air. Akhirnya ada istilah refleks, define refleks itu ketika kita kecemplung ke satu air, dia menahan napas dulu kan? Sudah nggak bisa nahan nafas, terpaksa. Nah, napas itu paling lama tuh 4 menit. Udah 4 menit mah dia akan narik napas karena CO2 kita kan naik. Nah, kalau sebelum 4 menit udah diangkat ke darat, kemungkinan besar paru-paru masih aman. Tapi kalau sudah lebih dari 4 menit di dalam air, akhirnya dia narik napas dalam air ya masuk air. Paru-parunya keren ya. Di darat tadi tetap prinsipnya pasien yang tenggelam tadi nggak usah dibulak-balik ya. Jadi kalau dia memang pada saat itu tidak sadarkan diri dengan dipanggil, dirangsang, kita anggapkan ada henti jantung atau henti napas ya. Di sini sama kita harus mirip sama kompresi, ventilasi. Nah itu kompresi, ventilasi. Sama berarti ya seperti yang tersedak kalau itu ya. Nah itu kecuali kalau dia sudah penuh dengan air memang lebih susah ya, karena kan oksigen jadi kehambat, ketutup ya. Jadi lebih cepat, lebih baik kita angkat. Jadi sebenarnya jadi kecepatan itu yang paling tepat. Iya, time saving is life saving. Time saving, life saving. Nah kalau jantung dok, kan ya ada beberapa teman kalau saya tadi cerita ada yang habis main badminton terus dia duduk, kegebrak gitu ya. Nah itu punya waktu berapa lama sih ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya? Ya pada prinsipnya kalau jantung berhenti kan yang paling dirugikan nantinya ke otak ya. Nah, jadi otak kita itu kalau nggak ada aliran darah 10 menit atau lebih, otak kita rusaknya irreversible, jadi nggak bisa diperbaiki lagi. 10 menit berarti ya? Bisa mati batang otak, bisa nggak bangun lagi ya. Jadi kalau di bawah 10 menit, apalagi usahakan di bawah 5 menit itu jantung harus berdenak lagi gitu. Makin lama dia terlewati ya, nanti jantungnya juga mati ya, otaknya juga mati ya, artinya udah meninggal lah ya. Jadi kecepatan kita untuk melakukan tindakan penyelamatan itu menjadi penting. Kalau pasien-pasien yang tadi golden time-nya itu pokoknya di bawah 5 menit itu harus bisa dilakukan kompresi, ventilasi ataupun tadi pijat jantung supaya jantungnya berdenyut lagi gitu ya. Tapi permasalahannya gini, kalau berhenti jantung pada anak itu kebanyakan memang tadi masalahnya jalan napasnya dulu yang bermasalah. Tapi kalau dewasa kebanyakan memang jantungnya udah jelek. Jadi jantung dulu berhenti baru napas. Nah kalau jantungnya
berhenti pada dewasa kebanyakan gangguan irama jantung lah, Iya. gitu ya. Misalkan orang perokok ataupun jantungnya udah banyak sumbatan-sumbatan di pembuluh darahnya, Iya. misalkan karena kolesterolnya. Terus dia main bulu tangkis atau main bola atau futsal, kolaps. Nah itu jantungnya berhenti atau bergetar. Nah jantung yang gangguan irama jantung itu harus segera dideteksi dengan alat AED namanya, Automatic External Defib. Itu di Indonesia belum populer. Belum populernya apa? Bukan barangnya terlalu mahal banget, enggak. Jadi AED itu harusnya disimpan di public area. Jadi kalau akan ke bandara kan suka ada AED ya, Iya. Automatic External Defib. Atau kalau ke Singapura di toilet aja ada AED. Oh gitu. Tiap toilet ada AED. Atau ke Korea beli alat kosmetik itu di lift itu ada AED, sebelahnya ada AED. AED itu apa? Jadi alat perekam aktivitas listrik jantung. Jadi ketika ada orang yang berhenti jantung, kita tempelkan alatnya kan kayak pakai plester, tinggal tempelin aja. Dinyalain, nanti dia akan merekam ini jantungnya bergetar aja atau nggak ada. Kalau dia bergetar, ngageder gitu ya, atau aritmia tuh ya, itu harus dikejut. Aritmia, itu. Harus dikejut, harus di shock, dijebret. Alatnya itu juga di situ? Iya. Kalau nggak dijebret mah kita lakukan barusan kompresi ventilasi nggak akan efektif. Nah, yang bisa mendeteksinya AED tadi. Oh, itu mestinya ada di tempat-tempat pabrik Awam, tadi ya? iya. Kita di Indonesia ini belum. Nggak tahu kebijakannya bagaimana. Sebenarnya kalau dari guideline-nya bahwa alat AED itu harus ditempatkan di luar rumah sakit. Malahan? Ya. Iya, di pabrik area, di kantor kayak gini harus ada jadi syarat nih. Harus ada AED nongkrong Kayak di situ. gimana ya? Nanti kita coba lihat AED kayak itu. kotak gitu ya. Nah, jadi dia nanti ada gambarnya, tinggal tempelkan. Ada yang tempelan patch buat anak, ada juga buat dewasa. Gambarnya gampang, tinggal dilihat, tinggal tempelin. Nanti tinggal di turn on, dia akan nyala sendiri, ngomong sendiri di situ. Oh. Jadi mau bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Sunda belum ada. Jadi kalau dia terekam ada shockable rhythm, itu di situ harus push button shock. Push button shock itu dia harus dikejut. Nah, kita harus kejut. Tapi kalau memijit tombol push button itu, kitanya jangan megang pasien, jangan megang korban. Kesetrum gitu. Jadi harus kejut gitu. Berarti itu sebenarnya publik juga mesti bisa ya, nggak hanya. Harusnya AED itu termasuk paketnya untuk awam. Oh. Jadi kalau pemerintah mau menurunkan angka kematian di luar rumah sakit, harusnya itu jadi prasyarat disediakan. Tapi secara guideline dari para ahli dari Eropa, Amerika sebetulnya itu jadi syarat bantuan hidup dasar, termasuk adanya AED. Di kita belum, karena AED itu harganya ya ada yang 10 juta, ada 13 juta. 20 juta, beda-beda. Karena di kita kan rasa memilikinya tinggi dok, jadi khawatir. Kalau di pabrik area lu gitu. Itu maksudnya. Waduh, ini kumaha. Tengiringan. Oke, kita baru belajar tadi banyak hal tentang BHD, bagaimana caranya, seperti apa. Mudah-mudahan ini enaknya sih memang suatu saat ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Jadi orang-orang tuh bisa belajar banyak ya dok ya. Apalagi tempat-tempat umum tadi saya belajar bagaimana ketika jantung berhenti harus seperti apa. Dan oke, nanti kita masuk ke segmen 3, kita bahas antisipasinya seperti apa, khususnya untuk tadi ya, untuk si tips and trick. Betul. Kita tadi udah belajar bagaimana kalau ada anak tersedak, termasuk orang dewasa tersedak, termasuk ketika tadi nafasnya berhenti, lalu kita coba BHD, terus kompresi dan ventilasi ya dok ya. Ini balik lagi sebenarnya kita pengen tahu. Memang tadi udah di-mention bahwa yang baterai itu, walaupun baterainya sudah mati pun masih tetap bisa bereaksi dok di dalam ini saluran. Bisa, walaupun mungkin lebih lemah ya. Dia nggak terlalu kuat untuk merusak mukosa usus. Jadi kalau baterainya masih baru, gitu ya, ukurannya lebih besar, tentunya daya rusaknya lebih besar. Jadi ya kembali lagi kita harus waspada, terutama para orang tua untuk aware tuh ya, waspada tuh melihat benda-benda apa saja sih di lingkungannya anak-anak, terutama tadi anak-anak yang paling banyak mengalami tersedak ataupun menelan benda asing itu balita di bawah 5 tahun gitu ya, terutama populasi 3 tahun ke bawah. Nah, itu supaya didampingi atau menciptakan tempat bermain yang safe, yang aman ya, dan kita juga harus menempatkan barang-barang bahaya tadi di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anak. Dan terus tadi kayak alat-alat peralatan, barang-barang kecil juga jangan sembarangan disimpan juga ya. Ya, dan selain itu juga kalau saran dari kita ketika ada sesuatu kegawat daruratan, satu, diusahakan jangan panik, walaupun pasti
pada kaget ya. Iya. Tapi jangan terlalu panik, kemudian tetap berpikir tenang dan segera menghubungi ataupun ya berangkat ke tempat layanan kesehatan seperti di rumah sakit atau IGD ya, Iya. untuk meyakinkan bahwa anaknya baik-baik saja ya. Tapi untuk hal-hal yang tadi yang saya tekankan, bila mana button baterai atau juga magnet itu juga bahaya. Oh, magnet juga? bahaya, apalagi kalau magnetnya ketelannya 2 misalkan. Kan Ini kan suka ada magnet kecil-kecil tanya, Dok. kalau masanya lebih dari 1 magnetnya ketelan di dalam pencernaan tuh bisa aja beradu. Bahkan bisa bukan sampai ke usus, itu Iya. bisa menjepit usus. Dan bisa nekrosis, ususnya bisa bolong juga nanti lama-lama. Oh, tuh. Ini baru juga Jadi ternyata baterai itu kalau kebanyakan ditelan kan bisa aja pas masuk tuh, nanti kan baterai itu ada yang bisa ketemu, bisa enggak Iya. gitu kan. Nah, di dalam pencernaan pun kan magnet dia itu ya. guling-guling. Pas ketemu gitu, pas ngejepit usus ususnya bisa nekrosis atau bolong juga nanti. Pernah nemu kasus gitu? Untuk baterai pernah, tapi kalau untuk magnet kita belum ada kasus laporan. Jangan lah ya. Kalau baterainya magnetnya 1 sih masih aman, tapi kalau lebih dari 1 itu bahaya. Oh. Yang magnet. Mungkin boleh disimpulkan, Dok, tips dan trik bagi orang tua tadi yang tadi minimal 2 jam gitu, maksimal 2 jam, terus bagaimana mencegahnya seperti apa, golden time-nya seperti apa gitu, Dok. Mungkin sekalian menutup. Iya, oke. Jadi untuk memperingati battery awareness ini sebetulnya beranjak dari kasus kegawat daruratan pada anak. Banyak terjadi karena anak secara sengaja atau tidak sengaja tertelan benda asing, ataupun ada juga yang tersedak masuk ke saluran pernapasan. Khusus untuk saluran pernapasan, tadi tentunya akan ada reaksi si anak yang langsung heboh gitu ya, apakah sesak, terbatuk-batuk. Tadi kalau anaknya besar, kita masih bisa suruh anaknya untuk membatukan, memuntahkan. Tapi kalau bayi tadi ada tindakan back blow, ada chest thrust. Kalau anak yang lebih besar, Heimlich atau abdominal thrust ya, atau tepuk punggungnya ya. Tapi kalau anaknya tidak sadarkan diri, tadi kita harus melakukan bantuan hidup dasar tentunya ya. Dan jangan lupa meminta bantuan orang lain ya, untuk ikut membantu sambil menunggu tim medis ya, atau bantuan. Dan untuk khusus untuk baterai itu, karena baterai itu bisa mengalami hidrolisis ya ketika ketemu dengan air ya, dan saluran pencernaan itu kan basah ya, banyak saliva atau liur ya, dan memang mukus itu menyebabkan baterai itu bisa langsung bereaksi, dan itu bisa merusak si mukosa usus, bahkan bisa sampai ke dinding usus jebol. Nah, itu yang tentunya sangat kita hindari ya. Itu udah bisa harus dilakukan tindakan bedah sito gitu ya, atau segera. Nah, untuk yang kedua tadi magnet juga harus hati-hati ya, apalagi kalau magnetnya tertelannya lebih dari 2. Nah, untuk yang lainnya ada tips sebetulnya. Bagaimana Dok kalau misalkan untuk ke rumah sakit belum dilakukan, atau selama perjalanan menuju rumah sakit, apa sih bantuan yang bisa kita lakukan kalau dia menelan baterai tadi ya? Ada tips, berikanlah madu. Madu? Ya, tapi berikannya untuk usia di atas 1 tahun. Oh, kenapa Dok madu? Kalau di bawah 1 tahun nggak dianjurkan, tapi kalau di atas 1 tahun, madu bisa digunakan untuk melapisi mukosa usus dan menetralisir reaksi hidrolisis tadi. Nah, ini baru Jadi madu mengurangi ya. proses perusakan si mukosa usus tadi. Caranya itu dikasih 10 mili, atau 10 itu 2 sendok obat ya, 10 mili dilakukan sampai kita menuju perjalanan itu total dosisnya 6 kali. 10 mili berarti 60 mili. Kita kasih 10 mili, tunggu 10 menit ya. Nanti bisa dikasih lagi 10 mili lagi. 10 menit tunggu lagi, 10 mili lagi. Pokoknya totalnya 60 mili. 60 mili. Sampai ke tempat itu, dan itu bisa membantu mereduce ya, mengurangi reaksi hidrolisis yang terjadi gitu. Dan itu sudah ada evidence-nya ya. Madu tuh ya, kalau yang lain-lain sih nggak ada rekomendasi, misalkan apakah makanan atau minuman yang lain tidak ada. Dan jangan dirangsang, dimuntahkan ya, kalau baterai itu. Malahan? Nggak boleh, kalau sudah tertelan itu jangan dirangsang, dikeluarkan. Malah nanti akan mengerosi saluran napas pencernaan, atau yang bahaya itu kalau masuk ke pernapasan.
dimuntahin masuknya ke saluran pernafasan itu lebih fatal. Itu Oh. bisa sesek tiba-tiba, biru tiba-tiba, ya kita nggak ada punya waktu lagi membantunya. Jadi tidak usah dimuntahkan, tapi tadi tipsnya berikanlah madu aja. Oh, tuh. Itu ya, itu dari jadi di rumah siap madu nih. Madu asli. Jangan dimuntahkan dan bekal madu itu sebenarnya. Ternyata ini apa namanya, kita mikir harus dikeluar nih yang barang-barang yang tersedak, khususnya kalau tadi si baterai ya. Itu malah jangan dikeluarkan, biar tim medis aja nanti yang mengeluarkan gitu karena ya. sifatnya korosif. Kalau benda asing yang tidak korosif itu ya tadi masih mungkin dia bisa melewati saluran pernafasan dan bisa dibuang gitu ya. Pencernaan tadi. Tapi kalau pernafasan tadi yang bahaya itu dia menyumbat saluran pernafasan bisa total, itu harus segera dikeluarkan. Memang tekniknya di rumah sakit ada yang bronkoskopi, itu ngambil dari saluran pernafasan. Kalau endoskopi saluran pencernaan gitu. Jadi nggak kasih banyak Dok atas waktunya nih, kita bisa banyak belajar dan mudah-mudahan sih tadi ya makin banyak orang yang tahu untuk belajar BHD tadi ya. Jadi tidak hanya kita, mudah-mudahan dari video ini juga, dari tayang ini juga teman-teman juga bisa belajar tuh bagaimana BHD dasar, bantuan hidup dasar ya Dok, tadi seperti itu dasar, dan mudah-mudahan juga tuh keinginan dulu dokter Menteri Kesehatan dulu Siti Fadilah untuk mengadakan AED di tempat-tempat umum bisa terrealisasi ya Dok ya. Semoga nanti programnya ada kali. Amin. Terima kasih Sobat PR, tetap sehat, tetap waras di Waras, program Waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.